Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih kita ketemu di pembelajaran matematika wajib. Kali ini kita masih melanjutkan bagian dari statistika, yaitu ukuran letak data. Kalau kemarin kita belajar ukuran letak data tapi bagian kuartil. Nah, hari ini kita akan belajar tentang desil dan persentil. Apa sih bedanya kuartil, persentil, dan desil? Apakah dia sama? Kita akan coba cari tahu di pembelajaran hari ini. Oke, yang pertama adalah desil. Desa. Desimal ya. Jadi mungkin kalian akan agak sedikit clue ya. Tadi Bu Lina sudah menyebutkan beberapa kata. Jadi desil adalah membagi data menjadi 10 bagian yang sama ya. Yang tadi desa, desimal itu kan ya. Nah, desil di sini kita akan tahu dibagi jadi dua, data tunggal dan data berkelompok. Nah, untuk data tunggal kita dapat cari dengan rumusnya letak DI letak D ke I gitu ya. Data ke I ditambah I dikali N ditambah 1/10 karena menjadi 10 bagian kayak gitu. Dengan DI adalah desil ke I dan N adalah ukuran data atau banyaknya datumnya. Nah, ini adalah contoh biar kalian lebih paham lagi ya. Jadi, oke. Tentukan nilai desil ke-5 dan desil ke-8 dari data berikut 3, 1, 2, 8 dan seterusnya. Nah, kalau kalian diminta untuk mencari desil data tunggal, maka datanya wajib kalian urutkan. Jadi harus terurut gitu ya. Ini sudah dilihat di sini udah terurut ya dari yang paling kecil sampai yang terbesar. Nah, kemudian kita cari letak D5 yaitu menggunakan rumusnya I-nya adalah DI ya. Berarti data ke-5 5 buka kurung. Nah, ini kalau kita hitung N-nya ada berapa ya? 1 2 3 4. Ya, ternyata sampai 11 nih datanya. Jadi 11 ditambah 1/10. Nah, kalau kayak gini hitungnya gimana ya? Yang dalam kurung dulu, betul. 12 ya, 11 tambah 1, 12 dikali 5, 60 dibagi 10. Kebetulan genap ya, 6. Berarti data ke-6. Kita lihat aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, berarti di kelima adalah data ke-6, yaitu 3. Kayak gitu. Nah, kalau mau dicari D8, desil ke-8, ya udah tinggal I-nya aja dirubah jadi 8. Nah, ini kan data ke-9,6 ya. Nah, kalau koma-komaan gimana? Kalau koma-komaan 9,6 berarti data ke-9. Nah, kita cari nih data ke-9, 1, 2, 3, 4, 1. Nah, 7 kan ya, data ke-9 ya. Data ke-9 ditambah, ini komanya 6 ya, 6/10 berarti. 6/10, data ke-9 dikurang data ke-8. Jadi, sorry, data ke berapa tadi? Data ke-10 dikurang data ke-9 ya, 8 dikurang 7. Itu kan 1 kali 0,6 jadi 0,6, berarti 7,6. Lina ulangin, jadi pertama data ke-9 kamu hitung, itu 7, kemudian kan koma 6 ya, tapi kan nggak sampai data ke-10 tuh, berarti ya udah 6/10 dikali data ke-10 dikurang data ke-9, kayak gitu ya. Kayaknya gampang, semoga bisa dipahami. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah data berkelompok. Nah, data berkelompok rumusnya adalah ini. Kalau kita sepintas melihat, oh ini kayaknya mirip ya sama rumus apa? Betul, rumus kuartil ya. Cuman ini desil, DI, TB, tetap kan ya, TB ditambah L, terus yang ini adalah letaknya yang pakai N, terus ini adalah F besar, kumulatif, ini F kecil. Kayak gitu ya. DI berarti desil ke I, N adalah ukuran data, TBI nanti tepi bawah kelas desilnya berapa, F besar itu kumulatif sebelum kelas desilnya, kemudian L adalah lebar kelas atau interval kelas, kemudian FI adalah frekuensi kelas C desilnya. Nah, biar nggak bingung, kita lihat contohnya. Di sini ada contoh, tentukan desil ke-6 dari tabel berikut. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi biasa, kemudian kita diminta untuk cari desil ke-6. Yang pertama kita harus tahu adalah jumlah frekuensinya berapa dong, N-nya berapa.
Atau kita cari dulu letak D6-nya, yaitu 6/10. Kenapa sih per 10? Karena kan kalau desil itu per 10 ya. Berarti 6/10 dikali 70. Ini kalau kita hitung hasilnya 70 ya. Hasilnya adalah 42. Berarti kita cari nih data ke 42 gimana? Nah, gimana caranya? Ya udah kamu tambah-tambahin 5 tambah 9 itu 14, tambah 14 lagi itu 28. 28 tambah 20, 48. Oh, ternyata data ke 42 ada di sini. Di sini ya, di interval 49 sampai 53 untuk F-nya 20. Nah, ini kita tandain. Ini adalah kelas desil 6. Nah, habis itu apa? Kayak tadi kita perlu TB, kita butuh L, kita butuh F besar, kita butuh F kecil. Nah, L-nya, L adalah lebar. Nah, teman-teman tinggal cari nih dari 49 ke 53, gunakan jari kalian. 49-nya dihitung ya. 49, 50, 51, 52, 53. Berarti ada 5 langkah. Berarti L-nya 5. Nah, TB ke desil ke 6-nya, ya udah berarti 49 ini dikurang 0,5. Hasilnya 48,5. F besar kumulatif sebelum kelasnya. Kalau kelasnya ada di sini, maka kumulatifnya jumlah dari frekuensi sampai sebelumnya. Berarti 5 tambah 9 tambah 14. Hasilnya 28. Ya, jadi 28 tahu hasilnya dari situ. Nah, F kecil apa? Ya udah berarti frekuensi si kelasnya. Frekuensi kelasnya berapa? 20. Nah, kita tinggal masukin aja rumusnya. Tulis rumusnya biar kalian ingat, biar kalian sambil menghafalkan. Kita tinggal masukin aja TB-nya 48,5 ditambah 5 I per 10 kali N itu ini ya. Itu 42 dikurang 28 dari sini F besar per 20. Nah, gimana ngerjainnya? Berarti dalam kurung dulu dong. 42 dikurang 28 berapa? Dibagi 20. Nanti baru dikali 5. Hasilnya adalah 3,5. Kalau teman-teman jumlahkan hasilnya 52. Maka desil ke-6 dari data tabel ini adalah 52 nilainya. Kayak gitu, mudah ya? Hampir mirip sama kuartil. Oke. Cuma bedanya di apa sih? Bedanya tuh di letaknya aja. Kita lanjutkan ke persentil. Persen per 100. Ya, betul. Berarti persentil ini membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Persentil data tunggal. Kayak tadi ya, letak PI adalah data ke I buka kurung N tambah 1 per 100. Ya, kalau desil dibagi 10, kalau persentil berarti dibagi 100. Nah, contohnya gimana? Contohnya, ini ada data 658 dan seterusnya. Kemudian diminta cari P35, persentil 35. Bu, kan datanya nggak sampai 100, kok ditanyanya P35? Ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke? Dah, seperti biasa kalau data tunggal wajib diurutkan. Nah, ini udah Bu Lina urutkan. Kemudian kita hitung ya, ini N-nya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Berarti N-nya 15. Oke, berarti PI, I-nya 35. Berarti kita masukin substitusi I-nya 35, buka kurung, N-nya tadi 15 tambah 1 per 100. Kalian bisa gunakan alat bantu hitung kalian. 15 tambah 1 itu 16. Ya, dikali 35 berapa? Kemudian dibagi 100. Hasilnya adalah data ke 5,6. Nah, hati-hati ya, ini koma-komaan. Berarti data ke 5. Hitung data ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti 5 ya. Data ke 5 kebetulan angkanya sama 5. Kemudian ditambah 0,6. 6 per 10. Berarti habis itu data ke berapa? Ini data ke 5 nih. Yang mana nih? Nah, ya, ini adalah data ke 5. Berarti data ke-6 dikurang data ke-5. Nah, kebetulan sekali data ke-6 adalah 5. Data ke-5 adalah 5. 5 dikurang 5 berapa? 0. 0 kali bilangan, maka 0 juga. Maka letak P35, persentil 35-nya adalah 5. Gampang ya? Insya Allah mudah. Semoga bisa dipahami.
Lanjut yang terakhir di materi hari ini yaitu persentil data kelompok. Nah, gimana sih rumusnya? Nah, ini dia. Bedanya apa ya sama desil tadi? Gitu ya. Bedanya di sininya aja. Di I per 100. Kalau desil I per 10. Kalau ini per 100 ya. Selebihnya sama, harus punya TBI, harus punya L, harus punya F besar, harus punya F kecil. Ini penjelasannya. Oke, kita lanjutkan. Biar lebih ngerti lagi, kita lihat contohnya. Contoh kali ini, Bu Lina menyajikan data berupa, apa nih namanya? Histogram. Histogram dengan ini adalah merupakan tepi bawahnya ya. Ini merupakan tepi bawahnya. Kan histogram macam-macam. Nah, kebetulan di sini Bu Lina menyajikannya data berbentuk histogram. Carilah P76, berarti persentil 76. Hal yang pertama kali kamu lakukan adalah cari N-nya berapa, gitu ya. N-nya gimana? Ya udah kita tambahin aja, nggak usah bingung. 3 tambah 5 tambah 12 tambah 2 tambah 3. Hasilnya adalah 25, maka N-nya 25. Kemudian kita cari letak P76. Letak P76 berarti 76% ya. 76 per 100 dikali N-nya 25. Hasilnya alhamdulillah 19. Bulat ya. Nah, kita cari tuh data ke-19 tuh ada di mana? Gimana Bu cara nyarinya? Cara nyarinya kamu tambah-tambahin frekuensinya. 3 tambah 5 berapa? 8. 8 tambah 12, 20. Kamu butuh data ke berapa? Data ke-19. Maka disinilah persentil 76 berada. Oke, habis itu karena ini bentuknya histogram dan dua-duanya adalah tepi bawah, maka kita perlu merubahnya jadi bentuk interval biasa, kayak kemarin ya. Nah, kenapa 61 ya? Nah, sekali lagi Bu Lina bilang sama kalian, ini adalah tepi bawah. Kalau mau dijadikan bentuknya interval biasa, sebelah kiri ditambah 0,5 ya, ini ditambah 0,5, yang ini dikurang 0,5 ya, jadi 61 sampai 70. Nanti frekuensinya adalah 12. Ini F besar atau F kecil? Iya, ini adalah F kecil karena nggak ditambah-tambah gitu kan. Ya udah kita cari L-nya berapa. L itu kita hitung dari 61 sampai 70 itu berapa langkah? Ternyata 10 langkah. Kemudian TBI-nya yaitu 60,5, ini dikurang 0,5, 61 kurang 0,5. Kemudian F besar. Nah, F besar itu yang ditambah-tambah. Ya udah, berarti 3 tambah 5 aja ya. Kemudian F kecilnya ini bukan F besar 6 ya, tapi F besar 76, yang ini F kecil 76. Oke, ini 12. Mohon diralat penulisannya ya. Oke, ini dia. Kita udah dapat rumusnya, nanti teman-teman tulis untuk biar lebih paham lagi, lebih langsung nyangkut gitu di ingatan. Kita masukin angkanya ya. TB76. Ini berarti 60,5 ya. L-nya berapa tadi? 10. Kemudian 76 per 100 kali 25 itu 19. Dikurang F besar, 8 per 12. Ambil alat hitung kamu, 19 dikurang 8 itu 11. 11 kali 10 itu 110. Nanti dibagi 12, hasilnya 9,1666667. Kita ambil 2 angka di belakang koma aja, 9,16 ditambah 60,5, hasilnya 69,66. Seperti itu aja, Bu Lina rasa ini lumayan mudah ya, karena kalian sudah paham di kuartil. Semoga ini bisa kalian buat resumenya. Bu Lina sengaja menyajikan datanya itu nggak ada yang sama. Datanya itu modelnya beda-beda, ada yang tabel distribusi frekuensi biasa, ada yang bentuknya seperti ini, histogram. Jadi kalian bisa punya perbendaharaan bentuk soal yang macam-macam. Sekian untuk hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanya silahkan hubungi Bu Lina. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.